Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, kita bisa melakukan ibadah sebaik-baiknya, kita bisa menunaikan kewajiban kita semuanya. Hari ini kita akan mendiskusikan suatu topik yang selalu menarik, yaitu kedudukan perempuan. Ya, para pemirsa, seringkali memang dipertanyakan bahwa kok kenapa Islam menempatkan perempuan itu seperti second sex, ya, jenis kelamin kedua, yang seolah-olah laki-laki selalu lebih utama daripada daripada perempuan. Ya, misalnya dengan merujuk kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Yang kedua juga masalah kewarisan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayaini, kewarisannya 1:2. Kemudian juga perempuan itu auratnya ya keseluruhan badannya kecuali muka dan telapak tangannya, laki-laki hanya sampai sebatas pusat dan lututnya, dan lain-lain. Saya perlu tegaskan di sini para pemirsa bahwa sesungguhnya kalau kita melihat sejarah seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Ivan Haddad, seorang profesor yang sangat terkenal di Harvard University, kemudian dibajak, ya istilahnya, itu diambil oleh Georgetown University, Washington DC, menulis sebuah buku yang sangat terkenal. Nah, buku itu menarik sekali karena dia menulis bahwa seandainya bukan karena Islam, barangkali perempuan belum merdeka sampai sekarang ini. Ya, kebetulan waktu di Georgetown University itu ya, kami bertugas sama-sama di kampus yang sama. Ya, kebetulan kamar saya, ya, kamar kantor, kamar kerja kami berdekatan, berdempetan malah sebelah kanan saya. Nah, satu saat dia tiba-tiba datang, ini ada buku yang mungkin penting buat Anda. Nah, saya baca bukunya, Masya Allah. Apa yang menarik di situ itu, seandainya bukan karena Islam, perempuan dunia itu belum merdeka sampai sekarang. Apa? Dia membuktikan bahwa dulu perempuan sebelum Islam datang itu dianggap itu separuh iblis, dan laki-laki itu separuh dewa, separuh Tuhan. Dulu perempuan gak mungkin, jangan pernah mimpi untuk dapat warisan. Sekarang Islam datang, perempuan pun juga dapat warisan, meskipun bagiannya itu untuk kalau seorang anak 1:2. Dulu perempuan gak mungkin bisa menjadi saksi. Nah, sekarang perempuan bisa jadi saksi. Dulu perempuan mas kawinnya itu dimiliki oleh orang tuanya. Sekarang Islam datang, mas kawin itu untuk pengantinnya. Dulu perempuan nggak punya hak talak. Islam datang, boleh ada talak, cerai gugat. Istri boleh menceraikan suaminya kalau dia ada persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian juga perempuan kalau saat menstruasi itu luar biasa. Dia disembunyikan di dalam gua-gua yang tersembunyi. Tidak boleh melihat hamparan. Kalau nggak ada guanya, dibikinkan tenda menstruasi. Kayak menstrual hut itu. Menstrual hut itu adalah tenda menstruasi. Ya, ini menarik untuk kita kaji, ya, bahwa ternyata luar biasa Islam itu memberikan kemerdekaan yang lebih kepada perempuan itu dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan dikatakan oleh Profesor Ivan Haddad, seandainya bukan karena Islam, ya sekali lagi saya tegaskan, seandainya bukan karena Islam, perempuan belum tentu merdeka seperti sekarang ini. Islamlah yang paling pertama memberikan hak-hak asasi terhadap perempuan. Nah, jadi apa artinya ini? Perempuan yang menstruasi itu tidak perlu disembunyikan di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat khusus itu. Yang penting buat perempuan itu, menstruasi itu, seperti ketentuan dalam Islam itu, ya memang tidak diberikan kesempatan untuk salat gitu, ya. Nanti kalau sehat kembali baru bisa, atau
dalam Al-Quran itu kan ada yas'alunaka 'anil mahidi qul azan fa'tasilun nisa fil mahidi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang menstruasi, katakanlah bahwa masalah menstruasi itu adalah persoalan biasa, masalah biologis. Nah, persoalannya sekarang ini karena menstruasi itu dikaitkan dengan darah kutukan. Karena dulu kan Adam dan Hawa, ya ketika ia di surga, Adam ya ada pelarangan-pelarangan tertentu, jangan mendekati pohon, wala taqrabah sajarah. Tapi setelah mereka ya berjumpa dengan istrinya itu bersama dengan Hawa, maka pada saat bersamaan itu dia melakukan sesuatu. Dia bukan saja mendekati pohon, tapi malah memakan buah itu. Begitu selesai makan buahnya, maka terkelupaslah seluruh pakaiannya, kemudian juga jatuhlah dia ke bumi penderitaan ini, meninggalkan surga kebahagiaan. Nah, itu satu bentuk pelanggaran. Dan Hawa di surga itu tidak mens, nanti turun ke bumi baru mens. Jadi darah itu adalah darah kutukan. Nah, karena itu para pemirsa, menarik untuk kita kaji ini, dan tapi insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, nah ini cerita menarik ya. Kalau kita lihat dalam kitab Talmud, tafsirnya kitab Perjanjian Lama ya, itu luar biasa. Bagaimana perempuan itu secara dramatikal itu dianggap sebagai second sex ya, jenis kelamin kedua. Nah inilah sebetulnya yang diterobos, ditembus oleh Al-Quran, bahwa perempuan kasus dosa warisan itu sebetulnya nggak ada dalam Islam ya. Kullu mauludin yujadu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi ayyumajisanihi ayyunasranihi. Ya. Manusia atau kedua orang tuanya itulah nanti yang menyebabkan anak itu beragama apa ya. Jadi saya ingin clearkan di sini ya para pemirsa ya, bahwa perempuan itu sebetulnya tidak perlu dianggap sebagai jenis kelamin kedua. Laki dan perempuan tidak ada bedanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah siapa yang paling bertakwa. Inilah yang sangat seperti dikatakan tadi Profesor Evan Haddad itu. Dia agamanya Katolik, tapi kelahiran Libanon. Nah, dia sangat memuji pandangan Islam terhadap perempuan. Yang paling pertama yang perlu kita syukuri dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW ialah perempuan. Nabi Muhammad lah yang merintis jalan peradaban, keadaban untuk kaum perempuan, kata beliau. Nah, jadi kita semuanya di sini, para pemirsa, terutama di Indonesia itu saya sebutkan secara khusus karena Hillary Clinton pernah membuat satu pernyataan yang sangat, menurut hemat saya, sangat provokatif itu ya. Siapapun yang mau belajar tentang kesetaraan gender, bukan saja dari negara Islam, tapi negara manapun, datanglah ke Indonesia. Itu diungkapkan di Perpustakaan Nasional di Jalan Gajah Mada ketika berkunjung, kapasitasnya sebagai wakil presiden pada waktu itu dan juga sekaligus menteri luar negeri kan. Nah, kapasitas sebagai calon presiden maksud saya. Nah, jadi para pemirsa, kedudukan perempuan dalam Islam itu sama dengan laki-laki. Coba kita lihat perempuan apa yang tidak bisa dilakukan, terutama kita di Indonesia ini kan. Perempuan bisa jadi rektor, perempuan bisa jadi kepala negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada semacam teks khusus melarang perempuan jadi kepala negara. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu artinya apa? Laki-laki itu adalah pendamping atau pelindung bagi perempuan. Jadi saya kira ini perlu untuk saya tegaskan, jangan ayat ini dijadikan dalil untuk menolak perempuan menjadi pemimpin. Itu konteksnya ayat rumah tangga, konteksnya pun juga ini adalah dalam kapasitasnya laki-laki, ar-rijal, rujulia di situ. Ayat ini tidak mengatakan adzakru qawwamuna 'alal unsa, tapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu, rijalun itu adalah laki-laki secara budaya. Adzakaron laki-laki secara biologis. Imra'aton jamaknya adalah nisaon, itu perempuan secara budaya. Unta perempuan secara biologis. Nah, jadi ia berhak untuk menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga atau manajer dalam beberapa tempat itu yang memiliki sifat-sifat rujulia, ketegasan, ketegaran. Nah, kembali lagi Bapak
para pemirsa, ibu-ibu sekalian, ya, kedudukan perempuan dalam Islam itu sangat terhormat. Tadinya tidak pernah mendapatkan warisan, dapat. Tadinya perempuan nggak boleh menjadi saksi, bisa. Perempuan nggak boleh kemana-mana tanpa didampingi oleh muhrim. Nah, sekarang bepergian perempuan sepanjang tidak ada fitnah, boleh. Nah, perempuan, ya, sebelum Islam datang itu bukan main. Anak kecil itu kalau anak perempuan yang lahir ada yang membunuhnya. Kalau tidak dibunuh, ya udah lahirkan di kampung aja, besarkan di kampung. Itu satu aib yang besar kalau perempuan yang lahir. Ya, tapi kalau laki-laki yang lahir, wah di akikah. Akikah itu adalah pesta kelahiran seorang anak laki-laki. Islam datang, tidak. Perempuan pun juga harus diakikah. Jadi sebelum Islam nggak ada akikah buat perempuan. Kehadiran Islam itu yang paling pertama harus bersyukur adalah perempuan. Seandainya tidak ada Islam, maka mungkin tidak, ya masih perempuan dianggap itu sebagai separuh iblis, laki-laki separuh Tuhan. Perempuan dalam Islam itu berhak untuk mengecap pendidikan. Ya, mau pendidikan saya pakai tingkat manapun juga. Maka itu dalam Al-Quran, dalam hadis juga kan ada kan utlubul ilmu talabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya kan? Menuntut ilmu itu adalah perlu bagi laki-laki dan perempuan. Nah, jadi tidak ada bedanya, sekali lagi tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses sosial masyarakat. Nah, jadi kesetaraan gender ini perlu juga dipopulerkan di dalam masyarakat kita dan terus itu kita harus gaungkan. Kenapa? Karena perempuan itu adalah lebih dari 50% di negara Indonesia ini. Karena itu sekali lagi ya, saya ingin kembali mengingatkan bahwa Al-Quran itu tidak pernah memberikan diskriminasi gender. Ya. Bahkan sebaliknya, Bapak Ibu para pemirsa. Nah, ini kalau kita lihat Al-Quran itu ya, memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat kepada sifat-sifat keperempuanan ya. Jadi Allah lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Kenapa? Kita lihat Asmaul Husna, 99 nama Tuhan itu yang menonjol di situ 80% nama-nama feminin, hanya 20% nama maskulin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, coba. Itu satu kali nama Jalaliyah Allah dan dua kali nama feminin. Jadi saya katakan lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Nah, kita kebalikannya. Apa jadinya kalau masyarakat kita itu terlalu over maskulin, terlalu jantan dalam menjadi khalifah? Kalau masyarakat itu terlalu jantan, yang terjadi adalah penggusuran, pembakaran, ya penaklukan, ya kan, perusakan alam dan seterusnya. Nah, tapi kalau ada keseimbangan, femininitinya, kelembutannya menonjol, ya maka itu akan terjadi rububiyah, nurturingnya. Maka itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan juga alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, ya kan? Allah yang ditekankan di situ rububiyahnya, Maha Pemelihara. Nah, inilah para pemirsa, saya ingin kembali menekankan bahwa kita jangan sampai memandang enteng perempuan, karena itu artinya separuh jumlah penduduk bangsa Indonesia itu akan kita pandang enteng. Relasi gender itu harus balance, ya. Karena kalau tidak nanti apa jadinya? Masyarakat kita itu kalau over maskulin nggak bagus, over feminin pun juga nggak bagus. Yang paling bagus itu adalah balancing itu, dan itulah yang dicontohkan Nabi Muhammadur Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum. Nabi Muhammad SAW itu adalah tegas terhadap kaum kafir, tapi penuh kelemah lembutan terhadap sesamanya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini para pemirsa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya tidak akan pernah henti-hentinya kita mendiskusikan peranan perempuan di dalam masyarakat kita. Karena kasihan perempuan itu seringkali itu terdiskreditkan, termarginalkan secara budaya dan secara agama.
Padahal yang paling bersahabat terhadap agama itu adalah kaum perempuan. Coba kita lihat majelis taklim. Kita punya 250.000 majelis taklim di seluruh Indonesia menurut data Kementerian Agama. Majelis taklim itu 99% itu adalah kaum perempuan. Pernahkah kita menyaksikan majelis taklim itu penghuninya para laki-laki? Pada umumnya majelis taklim itu kaum ibu itu. Jadi yang paling bersahabat dengan agama ialah perempuan. Ya. Tapi ada seorang peneliti mempertanyakan, tapi kenapa yang paling tidak bersahabat terhadap perempuan adalah agama? Ini suatu question mark, ini pertanyaan besar ini. Kata beliau, yang paling bersahabat terhadap agama adalah perempuan, tapi yang paling tidak bersahabat terhadap perempuan adalah agama. Kamu nggak boleh, terlalu banyak nggak bolehnya. Daerah terlarang terlalu banyak di sekitar perempuan dengan menggunakan dasar-dasar agama. Nah, saya ingin ingatkan bahwa dalam Islam tidak seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu, para pemirsa. Ya. Apa yang terjadi? Memang ada pelarangan-pelarangan, tapi itu juga larangan berlaku buat laki-laki juga. Ya. Misalnya apa? Pelarangan perempuan. Ya. Saya ingin berikan satu contoh. Perempuan nggak boleh menyentuh mushaf Al-Quran pada saat sedang menstruasi. Tapi laki-laki boleh. Apalagi perempuan nggak boleh jadi imam. Tapi laki-laki lah yang jadi imam. Ya, apalagi perempuan nggak ada yang jadi nabi. Hanya laki-laki yang nabi. Dan seterusnya. Tapi saya ingin klarifikasi di sini. Mengapa tidak bisa menyentuh mushaf Al-Quran? Dua pendapat di situ. Menurut Imam Syafi'i, perempuan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Tapi Imam Abu Hanifah yang tidak boleh itu ialah menyentuh Quran dalam keadaan hatinya kotor. Menyentuh Al-Quran itu dalam keadaan itu kayak hatinya benang kusut. Ya. Sejauh hati orang itu bagus sekalipun menstruasi, boleh. Ya, itu ada dua pendapat. Kemudian, kenapa nggak boleh perempuan jadi imam? Siapa bilang? Kalau nggak ada imam, kalau nggak ada laki-laki di satu tempat itu kan harus ada imam. Masa masing-masing sendiri-sendiri? Kalau kebetulan nggak ada laki-lakinya, apakah perempuan nggak boleh salat berjamaah? Boleh. Perempuan boleh muazzinah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Nabi itu pintar azan loh. Tapi ya nanti kalau nggak ada laki-laki, kalau ada laki-laki biarkanlah laki-lakinya itu azan. Karena kalau perempuan yang azan, nanti itu ada konsentrasi orang itu bukan kepada Allah, ya, tapi mungkin kepada ya makhluk Allah. Jadi poinnya kalau itu soal-soal yang sifatnya khilafiyah ya, yang sifatnya tidak terlalu urgent menurut saya itu. Yang paling penting bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai khalifah. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba. Perempuan dan laki-laki sama-sama bisa menjadi pemimpin. Ya. Boleh nggak perempuan jadi kepala rumah tangga? Iya boleh. Buktinya ketika Nabi di Mekah, yang kepala rumah tangga siapa di situ? Ya Khadijah kan. Khadijah orang kaya, Khadijah punya perusahaan besar, punya karyawan banyak. Nabi kemana? Turun naik ke Gua Hira, bersemedi di situ, yang membawakan perbekalan segala macam, yang bertanggung jawab untuk karyawan-karyawan dan rumah tangganya, anak-anaknya adalah Khadijah. Di samping bangsawan, dia juga orang kaya. Jadi yang kepala rumah tangga di Mekah itu siapa? Ya Khadijah istri. Yang kepala rumah tangga di Madinah adalah Nabi. Kenapa? Istrinya lebih dari satu. Nah, nanti kalau istri yang lain, bagaimana dengan istrinya yang lain? Jadi memang Nabi tepat untuk menjadi kepala rumah tangga. Jadi urusan kepala rumah tangga itu tergantung. Maka itu dalam ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din, interchangeable situ kan. Siapa yang memiliki kelebihan itu yang jadi pemimpin. Allah tidak mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bitafdilihi. Ya.
Kalau bitafdilihim otomatis laki-laki harus menjadi pemimpin. Tapi kalau bima fadallahu ba'dahum ala ba'din interchangeable. Boleh laki-laki kalau dia laki-laki itu punya kelebihan. Boleh juga perempuan sebaliknya kalau dia punya kelebihan. Masa yang nggak punya kelebihan memimpin orang yang punya kelebihan? Itu kan nggak fair. Jadi ayat ini sangat tepat. Nah itu. Islam juga tidak pernah mendiskreditkan perempuan yang menstruasi. Boleh. Hiduplah bersama dengan keluarganya di rumah. Justru Islamlah yang pertama untuk menembus ini. Agama apapun juga, dulu memang pada waktu itu perempuan menstruasi itu disembunyikan di gua-gua dan di tempat-tempat yang tersembunyi lah. Tapi Islam no. Pokoknya kalian bisa hidup. Yang penting jangan berhubungan suami istri pada saat istrinya sedang menstruasi. Kenapa? Karena di situ kan ada persoalan. Bisa muncul penyakit. Dokter pun juga melarang. Ya. Apa kata dokter? Itu mirip dengan apa yang redaksikan Al-Quran. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan mendekati perempuan menstruasi itu sampai dia bersih. Menurut bahasa kedokterannya, kalau menggauli perempuan yang sedang menstruasi, itu bisa kanker. Bisa merusak perempuannya, laki-laki juga bisa rusak. Udah sabar aja 1 minggu kok. Gak lama. Nah karena itu para pemirsa, ya. Apa yang kita bahas di Dai TV ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan juga kepada masyarakat kita yang lainnya. Maka itu tetaplah bergabung dengan Dai TV karena kita selalu menyampaikan sesuatu yang sifatnya interesting seperti ini. Saya kira jarang kita ungkap di tempat-tempat yang lain. Dan karena itu para pemirsa, mari kita kembali kepada keyakinan kita masing-masing bahwa agama, terutama agama Islam itu memiliki kesetaraan gender yang sangat luar biasa. Tidak boleh mendiskreditkan perempuan berdasarkan karena dia seorang perempuan. Jadi para pemirsa, saya ingatkan sekali lagi bahwa tolaklah perempuan untuk menjadi pemimpin termasuk kepala negara karena mungkin prestasinya tidak memenuhi syarat. Tapi jangan menolaknya karena dia perempuan. Gak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam soal kepemimpinan. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.